persiapkan diri kamu sebelum mulai beribadah. Kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Ya, bye. Ada teman-teman, ini ada ibadah, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh sambil makan. Stop play. Bagus. Berikut panduan ibadah anak online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Keadaan kita, restorasi Padang Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Lambaikan tangan bersama Kak Kristia, katakan shalom. Wah. Kak Kristi sukacita dan adik-adik di rumah pasti bersukacita lagi karena hari Minggu ini kita bertemu lagi di ibadah anak online. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Yang semangat semuanya bangkit berdiri. Papi mami juga bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama berdoa sebelum beribadah, supaya hadirat Tuhan menyelimuti semua kita dan kita mengalami Tuhan. Amin. Amin. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Yaralaba shandira nama yaralaba yaralaba kirana namu. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik sekali dalam hidup kami. Kami sehat, kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Tuhan Yesus penuhi rumah kami dengan atmosfer surgawi. Urapi papi mami, urapi kami semua adik-adik sekolah minggu yang siap beribadah hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua adik-adik sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat nih, Kak Ica masih lemas. Apa kabarnya? Luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kak Ailing, adik-adik sekolah minggu yang di rumah saat ini semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Semuanya sudah siap untuk bersorak-sorai? Yuk sama-sama sambil berlompat kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Yuk lagi sekali Kak Ailing. Haleluya. Nah, Kak Ica, bagi adik-adik yang sudah siap untuk ibadah, kakak undang untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mengangkat tangan kita, tutup matanya adik-adik. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik buat kami. Menyatakan ucapan syukurmu adik-adik di hadapan Tuhan. Mari berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur.
kita berbahasa roh, mari berbahasa roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan lagi dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. bersyukur sebab Kau melihara setiap hidup kami
kemenangan dari-Mu Tuhan. Terima kasih, segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Lebih lagi segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Angkat kedua tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, angkat kedua tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua adik-adik kita tutup matanya, lipat tangannya. Bapak, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah online, kami boleh menyembah Tuhan. Kami berterima kasih untuk lawatan Tuhan yang luar biasa pada setiap kami. Bagi adik-adik yang sedang beribadah di rumah-rumah Tuhan Yesus, kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mau lebih lagi untuk bersorak-sorak bagi Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang beracara pada ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Adik-adik di rumah itu hebat-hebat semuanya loh Kak Aileen. Semuanya. Keren semuanya mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Siapa yang mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan Yesus?
Siapa yang di sini mau menari lebih lagi? Angkat kedua tangannya yuk, kita mau menari. Semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Sambil kasih senyum yang terbaik, kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Sambil muter ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kiri muternya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ulang lagi dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita menari sambil muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Muter lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita di sini lebih dari pemenang. Amin. 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 Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Mari kita sorak-sorak yang terbaik. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Sebab hanya dalam Tuhan kita beroleh kemenangan. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis tadi
adik-adiknya sudah gak sabar nih mau dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita mau dengerin firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus konsentrasi, kita harus fokus. Yuk angkat kedua tangannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap hari yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan-Mu. Biarlah Bapa urapi setiap hati dan telinga anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman ini dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita minggu ini bersama Kakak Putri. Di depan adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh angkat tangannya adik-adik. Luar biasa. Sebelumnya kakak mau tanya ke adik-adik. Adik-adik ingat enggak tema dari bulan ini, bulan Oktober? Ada yang masih ingat enggak? Masa lupa? Baru minggu lalu. Oh ingat. Tema untuk kita di bulan Oktober adalah menjadi lebih dari pemenang. Ayo sama-sama ikutin kakak. Yang mau jadi lebih dari pemenang, sama-sama ikutin kakak Putri ya. Menjadi lebih dari pemenang.
Amin. Luar biasa adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kisah Daud dan Goliat, yaitu menang melawan hambatan. Kak, hambatan itu apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu? Wah, masa nggak tahu? Coba tanya dulu papi maminya di sebelah, hambatan itu apa mah? Apa sih hambatan itu? Hambatan itu bisa diartikan juga sebagai tantangan. Adik-adik semangat nggak kalau menghadapi tantangan? Atau jadi malah lemes, malah bersungut-sungut, malah nangis. Semangat ya semuanya. Sekarang kakak akan memulai bercerita, menceritakan kisah Daud dan Goliat. Siap? Tapi ada satu syaratnya. Adik-adik harus pandangannya, fokusnya ke firman Tuhan yang kakak sampaikan. Janji ya? Nggak ada yang main-main, nggak ada yang sambil tiduran. Ini kita harus fokus biar benar-benar bisa mendapatkan firman Tuhan dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang semangat katakan yes. Luar biasa adik-adik. Ayo kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, suatu hari di tanah Israel ada seorang nabi bernama Nabi Samuel. Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk menemui seorang pemuda yang bernama Daud. Untuk apa Kak? Untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul pada zaman itu. Kok digantiin sih Kak? Karena Raja Saul sudah berpaling dari Tuhan. Kita lihat ya selanjutnya. Gambar selanjutnya, setelah Daud diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, Daud mengantarkan perbekalan makanan untuk saudara-saudaranya yang lagi berkemah di sebuah lembah bernama Lembah Elah. Kak, asik banget berkemah. Enggak adik-adik, mereka berkemah bukan karena liburan, bukan karena holiday, tapi mereka mempersiapkan peperangan. Mereka berkemah untuk mempersiapkan peperangan melawan bangsa Filistin. Di Lembah Elah ada bangsa Israel, yaitu juga kakak-kakaknya si Daud dan juga bangsa Filistin. Dari sebuah bukit Daud bisa melihat ada bangsa Israel dan bangsa Filistin yang sedang berkemah. Gambar selanjutnya kita lihat. Nah, tibalah Daud menghampiri abang-abangnya, kakak-kakaknya, saudaranya yang lagi di kemah. Daud datang. Saat Daud datang, kakak-kakaknya bilang, "Shh, jangan berisik." Kenapa ya? Daud heran, kok kenapa jangan berisik? Ternyata mereka sedang bersembunyi dari bangsa Filistin. Kak, kenapa sih bangsa Filistin itu? Siapa sih bangsa Filistin itu? Nah, bangsa Filistin ini adalah bangsa yang memiliki bala tentara yang besar. Jumlahnya banyak adik-adik dan kuat, semua mereka kuat. Adik-adik tahu nggak, selama 40 hari bangsa Filistin meneriakkan hinaan dan cacian kepada bangsa Israel. Mereka menghina bangsa Israel dan bukan cuma itu, mereka juga menghina Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Mereka selalu menantang orang Israel untuk berperang kepada bangsa Filistin, berperang menghadapi mereka. Selanjutnya kita lihat, ini adik-adik. Adik-adik bisa lihat seseorang yang bertubuh besar, tinggi, badannya kekar. Siapa namanya? Betul sekali, Goliat. Tidak asing lagi, adik-adik pasti sudah tahu kan? Goliat. Goliat ini badannya besar sekali adik-adik. Kak, Goliat itu siapa sih sebenarnya? Goliat adalah seorang tentara Filistin. Seorang tentara Filistin. Kakak mau tanya sama adik-adik. Tentara itu gimana sih badannya, perawakannya? Pasti gak ada tentara yang jalannya bungkuk, lemas. Semua tentara itu kekar,
badannya pada tinggi, tegap, jalannya tegap, nggak ada yang lemes-lemes. Adik-adik udah bisa bayangkan kan betapa gagahnya kalau tentara lagi berjalan, apalagi perang. Ini lebih dari itu adik-adik. Si Goliat jauh lebih gagah dari teman-temannya tentara yang lain. Ibaratnya dia itu seperti yang paling diandalkan di barisan perang mereka, yang paling ditakuti. Tahu nggak adik-adik, Goliat ini nggak takut sama siapapun. Dia sering mengejek-ejek, menghina-hina bangsa Israel untuk sini datang, hadapi aku. Tapi bangsa Israel nggak ada satupun yang berani adik-adik. Karena apa? Karena lihat badan Goliat aja, semua udah pada minder, semua udah pada takut. Belum lagi dia pakai baju perang yang terbuat dari besi, dia bawa senjata, dia bawa pedang, dia bawa perisai pula. Nggak ada yang berani. Suatu hari kita lihat gambar selanjutnya ya. Daud mendengar Goliat meneriakkan hinaan kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Daud sebagai seseorang yang sangat mengasihi Tuhan gak terima adik-adik. Dia gak terima kalau Tuhannya dihina oleh Goliat. Akhirnya Daud menemui Raja Saul. Untuk apa Daud menemui Raja Saul? Dia memohon izin kepada Raja Saul untuk dia bisa ikut perang menghadapi si Goliat. Kakak mau tanya, kira-kira Raja Saul izinkan atau enggak sih si Daud ini untuk berperang melawan Goliat? Iya adik-adik, betul. Raja Saul mengizinkan Daud memerangi Goliat. Kenapa? Kakak mau tanya kenapa? Ada yang tahu? Raja Saul mengizinkan Daud untuk berperang melawan Goliat karena Raja Saul tahu bahwa Daud adalah seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah ini, saat Raja Saul mengizinkan Daud untuk berperang melawan Goliat, dia diberikan perlengkapan senjata dan juga kostum perang adik-adik. Dia didandani dengan baju besi, dia diberikan pedang dan juga perisai. Tapi apa yang terjadi? Lihat seperti di gambar. Daud karena badannya masih kecil, dia masih muda, masih kemerah-merahan, lebih besar kostumnya daripada badannya. Akhirnya dia nggak bisa jalan, dia juga nggak bisa lihat, matanya ketutup adik-adik. Dia nggak bisa jalan, akhirnya dia juga keberatan, kostumnya lebih berat daripada badannya adik-adik. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi ya. Akhirnya ini dia kesusahan untuk jalan adik-adik. Dia menyeret-nyeret pedangnya karena berat adik-adik. Lebih berat pedangnya daripada badan Daud itu sendiri di sini. Kita lihat selanjutnya ya. Nah akhirnya apa yang terjadi kak? Akhirnya Daud untuk memutuskan melepaskan kostum perangnya. Dia hempaskan kostum perangnya. Akhirnya dia datang ke hadapan Goliat hanya dengan membawa apa? Dengan membawa sebuah umban di tangannya dan 5 buah batu licin yang dia ambil dari dasar sungai adik-adik. Menggunakan tongkat, dia ambil dari dasar sungai adik-adik. Kita lihat selanjutnya. Nah adik-adik, Daud mendatangi Goliat hanya dengan membawa umban dan juga batu di tangannya yang dia masukkan ke dalam sebuah kantong adik-adik. Kantongnya kayak gini. Hanya dia masukkan ke sini adik-adik. Dia bermodalkan umban dan batu aja. Kakak mau tanya sama adik-adik. Kalau Daud hanya memodalkan umban dan juga batu, dengan kekuatan Daud sendiri, apakah Daud bisa melawan Goliat? Kurang kenceng? Betul. Nggak akan mungkin. Ya iyalah lihat. Goliat merasa dihina adik-adik. Dia ngakak, dia ketawa. Dia ketawa. Anak kecil ini melawanku, menghina aku secara tidak langsung. Mana mungkin kau menjadi lawanku. Goliat merasa dihina saat itu adik-adik. Tapi Daud datang dengan membawa nama Tuhan. Dia datang demi nama Tuhan adik-adik.
Daud sebelum bertemu dengan Goliat, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon roh yang daripada Tuhan agar turun ke atas Daud, agar Daud mempunyai keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada di depannya, yaitu si Goliat. Nah, dia datang. Daud datang menghadapi Goliat. Akhirnya Daud meneriakkan seperti ini. Kau datang dengan pedang, dengan perisai dan dengan tombak. Tapi aku datang demi nama Tuhan, Raja Israel yang kamu hina itu. Daud bilang gitu adik-adik. Lalu Daud bilang lagi, hari ini juga engkau akan diberikan ke dalam tanganku, agar engkau mati di dalam tanganku, agar semua orang tahu bahwa ada Tuhan di Israel. Dia bilang gitu adik-adik. Nanti adik boleh buka di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Adik-adik boleh baca ya, di situ ada ayatnya tertulis. Nah, lalu kita lihat adik-adik gambar selanjutnya. Saat si Goliat hendak menghadangkan pedangnya ke hadapan si Daud, gini adik-adik, Daud langsung bergegas mengambil batu dari kantung yang sudah dia sediakan. Dia ambil satu, dia umban dengan umbannya, dia ayunkan dengan umbannya, kayak gini adik-adik. Kita diayunkan oleh Daud, Goliat langsung kena ke dahi Goliat. Akhirnya Goliat jatuh. Jatuhnya menghadap ke tanah adik-adik. Kepalanya menengadah ke tanah. Tahu nggak adik-adik? Batunya tertanam di dahi Goliat. Dengan keberanian dan kekuatan yang dari Tuhan, Daud berhasil melawan Goliat. Adik-adik tahu kan lagu Daud dan Goliat? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Siap? Ayo adik-adik, sama-sama kita nyanyikan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi yuk adik-adik. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Luar biasa adik-adik, luar biasa. Adik-adik, seperti zaman ini, di saat-saat ini, hari-hari ini, pasti kita memiliki Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Kak, apa sih emang Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita itu? Ya itu tadi, tantangan, hambatan, rintangan, ataupun masalah itu merupakan Goliat-Goliat yang ada di dalam kehidupan kita, yang harus kita lawan. Kita siap menjadi pemenang, kita siap menjadi kepala dan bukan ekor untuk memenang melawan dunia. Amin adik-adik. Semua siap untuk menjadi pemenang lebih dari pemenang? Semua siap adik-adik? Jadi adik-adik, kakak mau bilang, kira-kira apa sih tantangan, hambatan atau Goliat yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kakak mau bilang, adalah contohnya rasa malas. Kalau nggak diterobos, yang malas ini tetap jadi malas adik-adik. Kak, gimana biar nggak malas? Gimana biar sebenarnya banyak yang harus kita kerjakan di rumah. Contohnya apa? Bantu papa mama di rumah adik-adik. Siapa yang di rumah kalau mamanya panggil, Dek tolongin mama dong. Aduh ma malas masih main game, ntar dulu ya. Atau pagi-pagi, aduh ma adek malas mandi di tempat tidur aja kan sekolahnya online. Ada yang masih kayak gitu? Ayo jujur. Adik-adik, kalau ada yang masih seperti itu, sama-sama bertobat ya. Adik-adik harus tetap rajin. Awali pagi dengan baca firman, dengan berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, supaya satu harian kemudian kita merasakan damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Akhirnya kita nggak bersungut-sungut, nggak menggerutu.
dan gak marah-marah sama papa mama. Akhirnya kita bisa menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Semuanya siap adik-adik menjadi pemenang yang lebih dari pemenang? Luar biasa. Yang siap boleh angkat kedua tangannya yuk. Luar biasa adik-adik. Siap ya untuk menjadi pemenang lebih dari pemenang? Amin. Ayo adik-adik kita angkat kedua tangannya. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tangannya. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk mengucapkan bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang begitu besar, begitu menakjubkan, begitu hebat. Ayo sama-sama. Ikutin kakak ya. Kita punya Tuhan yang begitu besar, begitu hebat, dan begitu menakjubkan. Ayo sekali lagi. Kita punya Tuhan yang begitu besar, begitu hebat, dan begitu menakjubkan. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangannya adik-adik. Jesus name above all name. Ayo semua adik-adik kita nyanyikan lagu ini. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God, Jesus. Jesus name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Sambil mengangkat kedua tanganmu adik-adik katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Katakan besar, besar kau Tuhan, besar kau Tuhan, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, Yesusku besar, besar. Angkat kedua tanganmu adik-adik. Kau Tuhanku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, Yesusku selamanya besar dan ajaib, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada minggu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang adik-adik dengar boleh tertanam di tanah hati yang paling subur, berbuah
berbuah dalam kehidupan adik-adik semua Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati adik-adik Tuhan, Engkau berkati Papa Mama juga Tuhan, Engkau berikan roh keberanian untuk adik-adik, untuk menghadapi segala tantangan yang ada di dalam kehidupan adik-adik, agar adik-adik bisa menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang merasakan berkat Tuhan pada minggu hari ini, sama-sama kita katakan amin. Ayat hafalan untuk kita pada minggu ini ialah Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Katakan amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terang. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantar kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. He left his throne on high. Tuhan Yesus berkati supaya papa, mama, dan saudara-saudara aman dalam lindungan Tuhan saat selalu dan diberkati. Jadikan kami keluarga yang diurapi Tuhan penuh Roh Kudus. Kami berdoa keluarga kami damai seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau dia nanti sekolah-sekolah bukan Tuhan, sama buku sama teman-teman Tuhan, ya kita bisa sekolah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat Pulau Bali Tuhan, biar Pulau Bali tidak terkena virus apapun Tuhan, biar jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus berkati bangsa Indonesia,
Lindungi bangsa Indonesia, pulihkan bangsa Indonesia, jauhkan dari segala sakit penyakit sampar, dan nama Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Haleluya, amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, silahkan untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Selamat memberi. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan segala permintaanmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak yang ada di GBI Kuta Bali, GBI Lerina Nusa Dua. Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Bagi yang percaya, katakan anak-anak, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Here we go now. Here we go. God has shown His love among us. This is how He showed His love. There is no greater treasure, greater truth than what we have in